manusia yang paling mulia, manusia yang senantiasa memberikan kita petunjuk cahaya, manusia yang sangat mencintai kita, manusia yang kelak akan memberikan sebuah pertolongan yang teramat sangat besar. Pertolongan yang terbesar di waktu itu yaitu syafaat beliau kelak. Kita sangat membutuhkannya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Yaitu manusia yang mengajarkan bagaimana kepada kita menghadapi tema yang akan kita bahas pada pagi ini, tema tentang sihir. Manusia yang kemudian memberikan kiat-kiat, memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana macam-macam sihir dan seterusnya, itu di mana kita diperintahkan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Pada pagi ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Ini adalah sebuah tema yang kita berharap ya, kita bisa mengkajinya, kita lebih mengetahui lebih dalam, dan berharap Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari berbagai sihir dan pengaruhnya dan berbagai macam sihir. Tentu kita pada pertemuan yang lalu ya, kita membahas salah satu tema di antara tema kecil dari tema sihir. Maka pada pagi ini kita akan membahas lebih luas lagi, tema sihir lebih umum lagi, tentang tema sihir secara umum. Pertama, di sini ada beberapa pembahasan tentang masalah sihir. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang sejarah sihir. Sejarah sihir. Apakah sihir itu ada ataukah tidak ada? Yang kedua, hakikat dari sihir itu dan macam-macamnya. Apakah hakikat dari sihir itu? Ya. Terus bagaimana kemudian menghukumi hukum penyihir dan hukum mempelajari sihir. Itu. Nah, maka kemudian dari hukum itu nanti akan ada beberapa subbab kecil. Apa saja? Hukum sihir, hukum mempelajari sihir. Beda nanti hukum mempelajari sihir dan penyihir. Ya. Terus bagaimana dengan taubatnya atau taubatnya seorang penyihir itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa lepas dari sihir. Jadi ada beberapa pembahasan itu yang pagi ini insya Allah kita akan bahas. Ya kan? Yang pertama tentang dari hakikat sihir. Sihir itu ada apa tidak sih? Banyak orang kemudian beranggapan sihir itu ada atau tidak. Tentu kalau kita berbicara pada kacamata manusia secara umum, kita akan temukan banyak sekali manusia yang tidak percaya sihir. Tidak percaya dengan dunia sihir. Sama sekali tidak percaya. Itu banyak. Kan gitu. Atau melihat berbagai film-film ya. Film-film ada yang film misalkan Sherlock Holmes ya, atau kalau nonton ada salah satu film itu antara pertarungan antara penyihir dengan ilmuwan. Walaupun memang itu seolah-olah menggambarkan sihir itu sebenarnya nggak ada. Seolah-olah menanggapi sihir itu sebenarnya tidak ada. Kemudian di kalangan para ulama kita di dalam agama kita Islam, apakah sihir itu ada? Apakah sihir itu ada? Nah, maka para ulama terbagi menjadi dua golongan besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sihir itu ada. Sihir itu ada. Akan tetapi. Kemudian akan tetapi apakah memiliki pengaruh atau tidak? Itu yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, maka kita sebagai seorang muslim melihat di mana para seluruh ulama sepakat bahwasanya sihir itu ada. Sihir itu ada. Kemudian yang kedua, mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan bahwa sihir itu memiliki efek dan kemudian memberikan dampak bagi jasad seseorang, bagi harta seseorang, bagi kehidupan seseorang, baik itu urusan agama mereka maupun urusan dunia mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang sihir itu ada, tentu kita akan berbicara memang ada dalilnya. Ada. Bagaimana sejarah sihir? Maka kita sebelum kita membahas, maka kita akan membahas tentang sejarah sihir. Sejarah sihir itu Allah tuliskan di dalam Al-Quran
surat Al-Baqarah ayat 103. Berapa? Surat Al-Baqarah ayat 103. Coba bagi antum semua yang membaca Al-Quran, yang memegang Al-Quran atau bisa dilihat di HP-nya, itu Al-Baqarah ayat 103. Itu permulaan tentang sihir ada di dunia ini. Kalau kita sudah berbicara dalil, berarti apa? Jelas ada. Al-Baqarah ayat 103 itulah dalil pertama kali tentang sejarah tentang sihir. Nah, maka kita akan membahas pada pagi ini tentang berawal dari sejarah sihir. Kita akan bacakan ayat 103. Oh ya, maaf 102 ya. Maaf saya salah ini. Ya benar 102. Ayat 102. Yaitu yang berbunyi wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Di sini kemudian apa yang memberikan makna bahwasanya wattaba'u, di mana mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Bani Israel. Mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan. Apa yang dibaca oleh syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan. Syaitan ada kerajaan Sulaiman. Apa maksudnya? Jadi ini nanti sejarahnya. Jadi ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah. Bahwasanya di zaman Nabi Sulaiman, sihir sudah ada. Nanti ceritanya kalau aku menonton, kalau dalam ayat ini itu ceritanya dimulai, plotnya itu mundur. Plotnya itu mundur. Jadi kalau film itu, plotnya itu depan dulu, kemudian nanti flashback. Ya, atau tahu flashback ya. Kalau di film kan gitu ya, ada flashback. Nah, di sini plotnya tentang kejadian di zaman setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Jadi ada sebuah kisah. Jadi ada syaitan dikisahkan ketika di zaman Nabi Sulaiman. Nah, sihir sudah ada. Kenapa? Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang termasuk kemudian di waktu itu syariat Nabi Sulaiman adalah melarang sihir. Melarang sihir. Bahkan kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, barang siapa yang belajar sihir, mengamalkan sihir, maka akan dipenggal. Maka akan dipenggal. Kenapa? Karena waktu itu dampak dari sihir sudah sangat terasa sekali. Banyak orang kafir, banyak orang kufur kepada Allah gara-gara masalah sihir. Sihir itu bagaimana sih? Salah satunya dikatakan bahwa syaitan itu bekerja sama, terjadi kontrak dengan manusia, para penyihir atau sekarang dukun. Jadi saya terangkan paranormal, penyihir dan dukun itu sama, memiliki sinonim yang sama. Ketika itu sebelum Rasulullah SAW ada, yaitu di zaman Nabi Sulaiman dikisahkan bahwasanya para penyihir ini terjadi kontrak dengan para syaitan-syaitan. Syaitan ini dia akan setiap hari dia akan terbang ke langit. Nah, di langit pertama, di langit dunia, itu terjadi dialog di antara para malaikat. Apa saja dialog-dialog itu? Dialog kejadian-kejadian yang ada di bumi. Apakah terjadi sebuah kematian? Ya kan? Karena apa yang mengurus para malaikat? Ya. Apakah terjadi kemudian seorang mendapatkan rezeki? Apakah seorang itu akan sakit? Apakah akan terjadi sebuah bencana? Apakah akan terjadi hujan? Apakah terjadi kebakaran? Ataukah kemudian terjadi sebuah hal-hal yang lain yang telah Allah takdirkan itu? Nah, mereka mencuri informasi ini. Syaitan, jin-jin dari syaitan itu kemudian terbang mencari informasi di situ. Nah, setelah mendapatkan informasi, mereka akan turun ke bumi dan memberikan kabar kepada para penyihir. Akhirnya apa? Penyihir ini mengetahui tentang informasi-informasi yang gaib yang dicuri oleh para jin. Besok akan terjadi seperti ini. Lusa akan terjadi ini. Akan terjadi ini. Kamu akan terjadi seperti ini. Kamu akan terjadi seperti ini. Nah,
Maka akhirnya apa? Semua orang percaya. Tetapi di sini perlu diketahui kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya para jin yang mencari informasi itu tidak mengabarkan 100%. Misalkan dia mendapatkan sebuah informasi, 5 informasi, maka dia akan menambah-nambahi bumbu-bumbu di situ. Ada kebohongan-kebohongan. Dari antara satu kebenaran akan ada 7 kebohongan. Dalam hadis itu katakan seperti itu. Jadi setelah misalkan jin menyampaikan 5 informasi, berarti jin sebenarnya dia menyampaikan 35 informasi, yang 5 benar, yang 28 salah, ditambah-tambahi bumbu dari jin. Nah, karena disinilah kemudian Nabi Sulaiman mengatakan barang siapa yang mempercayai pada sihir-sihir maka akan dipegang. Nah, sihir-sihir ini akhirnya mereka seolah-olah mengetahui. Penyihir-penyihir mengetahui punya skema tertentu yang kemudian ditulis dalam buku-buku mereka, buku-buku sihir. Para penyihir menulis buku sihir-sihir. Ini cerita sahih ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang ini. Mereka menulis buku-buku sihir. Nah, buku-buku sihir ditulis, akhirnya memiliki rumusan-rumusan tertentu. Ya. Bagaimana kemudian cara suami istri bisa bercerai. Bagaimana menarik perhatian seorang laki-laki agar cinta kepada dia. Bagaimana menarik perhatian seorang perempuan agar cinta kepada dia. Bagaimana kemudian cara terbang. Bagaimana kemudian cara menyembuhkan sakit dan berbagai macam sihir-sihir yang lain. Bagaimana dia bisa kebal, bagaimana dia bisa menghilang, bagaimana dia bisa terbang, segala macam. Itu ada rumusan-rumusan dibikin oleh para penyihir. Akhirnya, setelah kejadian itu, akhirnya Nabi Sulaiman, beliau adalah seorang nabi, juga seorang raja. Raja yang terbesar, raja yang termasyhur, raja yang paling agung yang pernah ada di muka bumi ini, akhirnya menetapkan sebuah hukum. Barang siapa ya, bermain dengan sihir, maka akan dipenggal. Pertama. Yang kedua, seluruh buku-buku mereka diambil. Diambil oleh Nabi Sulaiman, tetapi oleh Nabi Sulaiman ditaruh di bawah singgasana beliau. Dikubur di bawah singgasana beliau. Ya kan? Dan setiap kali para jin atau syaitan yang mendekat ingin mengambil itu, maka mereka terbakar. Dengan izin Allah mereka terbakar. Mereka akan terbakar. Sampai kemudian Nabi Sulaiman wafat. Ya, kalau antum tahu kisah Nabi Sulaiman cukup panjang ya. Ini kita ambil sedikit potongan dari kisah Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, para jin-jin ini masih penasaran, ingin mengambil tentang buku-buku itu. Nah, tapi setiap mereka mendekat kepada singgasana, mereka selalu terbakar. Mereka selalu terbakar. Nah, setelah beberapa generasi setelah Nabi Sulaiman, di sini ada iblis yang dia kemudian masih ingin tetap mengambil dari buku-buku sihir itu, mendatangi Bani Israel. Mendatangi Bani Israel. Nah, kemudian mereka kemudian berubah ya, menyamar sebagai manusia dan mengatakan maukah kalian aku tunjukkan harta karun yang tidak akan pernah habis kalian makan selama-lamanya. Mau sebuah harta karun yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ya mau, ya kan? Nabi Sulaiman seorang raja, ya kan? Raja terbaik yang pernah ada, raja yang paling kaya yang Allah takdirkan. Kekayaannya sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Kemewahan dan berbagai macam kemewahan dan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Maka kemudian apa? Kata iblis tadi, syaitan, galilah lantai di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Apa? Galilah lantai di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Akhirnya Bani Israel mereka berbondong-bondong datang ya, ke singgasana Nabi Sulaiman, dan akhirnya apa? Mereka semua ketika menggali itu, orang yang memberitahu ini diajak bareng-bareng, yuk kita gali bareng-bareng. Tapi takut. Kenapa? Kalau dia mendekat, dia pasti terbakar. Ya kan? Dia pasti akan terbakar. Kata dia, tidak. Aku menunggu di sini depan kalian. Jika kalian
tidak mendapatkannya, kalau kalian masih nggak percaya, silahkan bunuh aku. Kata syaitan tersebut. Akhirnya mereka pun menggali. Dan ternyata mereka menemukan buku-buku itu. Mengeluarkan, dan kemudian di sini barulah syaitan memberikan sebuah kebohongan, fitnah kepada Nabi Sulaiman. Apa kata syaitan? Sesungguhnya Sulaiman bisa mengatur manusia. Bisa mengatur setan-setan. Bisa mengatur jin-jin. Bisa mengatur dengan burung-burung. Bisa mengatur hewan-hewan semuanya. Bisa berbicara dengan hewan. Berbicara. Dan seterusnya itu. Dengan kelebihan Nabi Sulaiman. Antum tahu kan kelebihan Nabi Sulaiman? Ya kan? Nabi Sulaiman itu kalau pergi ya dari antara kamar ke kamar itu diantar oleh angin. Ya kan? Nabi Sulaiman bisa mampu berbicara dengan seluruh makhluk Allah. Nabi Sulaiman Allah berikan kemampuan mampu menundukkan seluruh jin yang ada di manapun. Nabi Sulaiman memberitakan jin yang ada di samudera untuk mencari berbagai mutiara. Nabi Sulaiman memberitakan para jin yang ada di dalam bumi untuk mencari seluruh emas. Nabi Sulaiman memberitakan jin yang berada di langit-langit untuk mencari berbagai bendahara terus seperti itu. Kenapa? Nabi Sulaiman memberitakan hewan-hewan dan seterusnya. Dia mengatakan apa? Bahwasanya Sulaiman mampu mengendalikan manusia, mampu mengendalikan syaitan, jin-jin, mampu mengendalikan burung-burung dan hewan-hewan apa? Dengan buku-buku ini. Dengan buku-buku ini. Akhirnya tersebar di kalangan Bani Israel bahwasanya Nabi Sulaiman adalah sahir, seorang penyihir, seorang dukun. Dan kemudian Bani Israel mengambil buku-buku itu. Maka kemudian Allah menjawab di sini, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Di mana orang-orang Bani Israel mengikuti, mempercayai apa? Asyayatin yang diucapkan oleh para setan-setan untuk menyebar kebohongan tentang Nabi Sulaiman. Jadi seolah-olah apa? Ketika Nabi Sulaiman penyihir, berarti Nabi Sulaiman kafir. Ya kan? Kemudian Allah menjawab, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Allah langsung menjawab bahwa wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin allati walakinna syayatin kafar. Tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Titik sampai sini. Titik sampai sini. Nah, sekarang kemudian Al-Qur'an mencoba melakukan flashback. Lanjutan dari ayat itu. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Inilah kisah permulaan dimulai dari sihir itu ada. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan tidaklah apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang ada di negeri Babilonia. Jadi awal mula sihir, kalau antum suka film atau antum suka membaca komik atau dongeng, bahwa sihir dari Babilonia. Sihir itu bermula memang dari Babilonia. Ya kan? Dari Romawi, Babilonia. Jadi di sini nanti akan ada beberapa versi sumber ya tentang masalah ini, tentang ada 3 penafsiran dari ayat ini. Jadi kita baca secara umum, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan tidaklah Allah menurunkan kepada 2 malaikat yang berada di Babilonia. Siapa malaikat itu? Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin. Dan tidaklah 2 malaikat itu mengajarkan kepada salah satu di antara siapapun itu hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Sampai kemudian 2 malaikat mengatakan kami adalah sebuah cobaan bagi kalian. Sebuah fitnah bagi kalian. Baik, saya akan menafsirkan tentang ayat ini. Ada 3 versi tentang riwayat dari ayat ini. Ada 3 versi. Versi pertama adalah versi dari Israiliyat. Antum tahu Israiliyat enggak? Ada yang tahu makna Israiliyat di antara peserta? Apa makna Israiliyat?
Ada tahu? Nah, itu ada yang jawab. Kisah-kisah yang tidak jelas kebenarannya. Ya, sedikit saya jelaskan bahwasanya Israiliyat itu adalah sebuah kisah-kisah yang bersumber pada kisah-kisah yang ada dalam kitab-kitab Israel. Kitab-kitab Israel bisa jadi dari kitab Taurat, bisa jadi dari kitab Injil, bisa jadi kitab-kitab mereka. Kisah-kisah yang bermula dari situ. Nah, bagaimana kebenarannya? Nah, kebenarannya ini Rasulullah telah memberikan sebuah pedoman atau kaidah. Bahwasanya apa? Hadithu an Israiliyat wala haraj. Berbicara kalian tentang Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat wala haraj. Tidak ada dosa di sana. Tapi apa Rasulullah mengatakan? Fala tusaddiqu, fala tukadzibu. Kalian tidak boleh mempercayai kisah Israiliyat itu dan juga tidak boleh membenarkan 100%. Ini Israiliyat yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi Israiliyat ada 3 macam. Pertama, Israiliyat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran. Jadi ada kisah-kisah Israiliyat yang itu kemudian dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis. Banyak kisah-kisah itu. Contoh misalkan kisah Juraij. Kisah Juraij. Siapa Juraij? Antum buka saja. Atau misalkan kisah Ashabul Ukhdud. Atau kisah Ashabul Kahfi. Itu ada dalam kitab-kitab mereka. Di sana karena sudah disesuaikan dengan Al-Quran, kita mempercayai. Jadi kalau ada kisah itu sesuai dengan Al-Quran, kita percaya. Yang kedua, kisah itu bertentangan 100% dengan ada di dalam Al-Quran. Kita harus tidak mempercayai. Misal, kisah tentang Nabi Daud. Ya. Nabi Daud dikisahkan dalam Israiliyat itu bahwasanya Nabi Daud itu pernah mencintai istri salah satu prajurit mereka dan kemudian akhirnya dihamili. Hamil. Tentu kita sebagai seorang muslim tidak akan mempercayai ini. Nabi Daud adalah seorang nabi yang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin melakukan dosa-dosa besar, enggak mungkin. Enggak mungkin melakukan dosa-dosa besar. Kita tidak percaya. Yang ketiga, ada kisah-kisah yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, maka posisi kita sebagai muslim, kita tidak mempercayainya, juga tidak boleh membenarkannya. Nanti banyak. Contoh misalkan kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu kalau dalam Israiliyat namanya adalah Zulaikha, ya kan? Nah, di sini apakah namanya Zulaikha atau tidak? Kita tidak boleh mempercayai, juga tidak boleh membenarkan. Kenapa? Itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya kan? Dan juga kemudian di dalam Al-Quran maupun dalam hadis tidak sebutkan tentang kisah-kisah itu. Itu nama Israiliyat. Nah, pertama dari Israiliyat dikatakan bahwasanya Harut dan Marut ini adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka diberi nafsu seperti manusia. Diturunkan ke bumi, mereka diberi nafsu sehingga kemudian mereka melakukan kemaksiatan. Dan kemudian mereka ini juga kemudian akhirnya mengajarkan sihir kepada orang-orang di Babilonia. Sehingga kemudian Harut dan Marut ini disiksa oleh Allah SWT sampai sekarang. Masih ada di dunia, sudah disiksa, berada di Babilonia sampai sekarang. Di sebuah sumur, disiksa terus-menerus, dan kemudian banyak para penyihir yang sampai sekarang datang dan mempelajari sihir dari Harut dan Marut, 2 malaikat. Ini adalah kisah Israiliyat. Maka di sini, dan itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ini adalah sebuah Israiliyat. Bagaimana status kisah? Banyak yang mengambil kisah Israiliyat dari sini. Tentu kita menyaksikan tentang kisah ini. Ada beberapa hal yang kita menyaksikan. Pertama, dalil umum bahwasanya malaikat tidak diberi nafsu oleh Allah SWT. Yang kedua, malaikat adalah maksum.
yaf'aluna ma yu'marun, hanya melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Bahwasanya para malaikat dikatakan tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka kisah ini tertolak. Kisah ini tertolak. Nah, yang kedua, ini adalah dari tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Jadi di sini mengatakan tidak mungkin malaikat itu mengajarkan sihir. Maka ayat ini ditakwil oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari adalah beliau adalah memiliki tafsir yang paling fenomenal, adalah tafsir At-Tabari. Tafsir yang bisa dikatakan paling tua saat ini, salah satu yang paling tua saat ini. Beliau mengatakan bahwasanya Harut dan Marut itu adalah nama syaitan yang mengajarkan sihir. Harut dan Marut itu bukan malaikat. Tetapi apa? Malaikatnya adalah malaikat Jibril. Dikatakan di sini ada dua malaikat. Dua malaikat. Sebenarnya adalah malaikat Jibril dan Mikail. Yang kemudian difitnah mengajarkan sihir. Kata Imam Tabari. Dan kemudian sebenarnya bukan itu. Tapi Harut Marut lah jin atau syaitan yang kemudian mengajar sihir kepada manusia. Mereka mengajarkannya dan Bani Israel juga belajar. Orang-orang di Babilonia, bukan Bani Israel, orang-orang di Babilonia belajar dari mereka bagaimana cara terbang, bagaimana cara kebal, bagaimana mereka bisa kemudian bisa menembus sesuatu, bagaimana kemudian bisa mereka menyerang orang dengan sihir, membunuh orang dengan sihir, menyakiti orang dengan sihir, kemudian bagaimana membuat sihir cinta, jatuh cinta, kemudian sihir benci dan seterusnya. Sihir berumur panjang dan macam-macam sihir itu bahwasanya mengajar adalah syaitan atau jin. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijawab oleh Ibnu Katsir bahwasanya itu terlalu jauh. Karena ayatnya adalah, dan sinilah yang dipakai oleh para ulama tentang tafsiran dari yang paling tepat dari ayat Al-Baqarah surat ayat 102 ini. Apa? Bahwasanya malaikat ini bernama Harut dan Marut diutus oleh Allah turun ke Babilonia. Diutus oleh Allah ke Babilonia untuk mengajarkan sihir. Tetapi tidaklah Harut dan Marut mengajarkan sihir, pasti mengatakan bahwa apa? Kami adalah fitnah, kami adalah ujian. Siap nggak kalian akan menerima ujian itu? Jika kalian tetap belajar, kalian memiliki ilmu tentang itu, tentang sihir ini, kalian gunakan untuk sesuatu yang apa? Memberikan mudarat kepada orang lain. Kalian akan kufur. Kalian akan kufur. Itu sebenarnya kisahnya agak panjang ya. Salah satunya adalah kisahnya nanti kalau mereka belajar keluar cahaya. Ya. Dan kalau keluar cahaya berarti apa? Tidak boleh belajar sihir dan seterusnya. Macam-macam kisah dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Intinya bahwasanya dikatakan kami ada sebuah cobaan. Setiap datang orang ingin belajar sihir dikatakan kami adalah cobaan. Cobaan bagi kalian. Cobaan bagi kalian. Fala takfur, jangan kufur. Kalian jangan belajar. Tapi kalau kalian memaksakan ingin belajar, kami ajar. Nah, ini adalah tafsiran para ulama dalam Ibnu Katsir maupun misalnya tafsir-tafsir yang lain yang paling mendekati dari tafsir dari Al-Baqarah ayat 102 itu. Fala takfur, janganlah kalian kufur. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kemudian disinilah fata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawj. Tetapi akhirnya mereka terpedaya dengan sihir itu. Akhirnya apa? Di sana akhirnya mereka belajar cara memisahkan antara suami dan istri. Apa? Mereka mempelajari sihir yang ternyata itu digunakan untuk sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kemaksiatan terbesar adalah memisahkan antara suami dengan istri. Suami istri yang bercerai karena faktor sihir. Itu adalah sebuah dosa besar. Adalah dosa besar. Menjadi misalkan seorang istri akhirnya benci dengan suaminya. Suaminya terlihat jelek,
tidak memberi kebaikan sama sekali. Atau sebaliknya, istri dibuat jelek dan berbagai macam. Seperti akhirnya ingin marah terus jika ketemu. Akhirnya mereka bercerai. Ada sihir seperti itu. Dan bahkan ini adalah sihir terbesar. Buktinya apa? Dalam sebuah hadis tentang dikisahkan bagaimana syaitan itu, inna syaitana la yad'u 'arsyahu 'alal ma. Bahwa syaitan itu memiliki singgasana di atas air. Tsumma ba'atsu sarayahu fil nas. Kemudian apa? Syaitan itu akan mengirim pasukan-pasukannya mengirim ke manusia. Dan kemudian apa? Mereka akan mendekatkan, mereka akan memberikan reward dan menengangkan derajat mereka, menaikkan pangkat mereka jika mereka berhasil dengan ketentuan-ketentuan. Ada yang datang mengatakan, aku telah melakukan ini. Aku telah melakukan ini. Belum, ya kan? Kemudian apa? Ada salah satu prajurit dari syaitan yang mengatakan, apa? Aku tidak meninggalkan si fulan kecuali aku menjadikan dia bercerai dengan istrinya. Nah, inilah kemudian diangkat derajatnya oleh para syaitan itu dan kemudian memiliki pangkat yang tinggi. Ya kan? Innama nahnu fitnatung fala takfur. Kemudian apa? Nah, sampai sini dulu ya tentang kisah itu, maka dari situlah kemudian awal mula sihir itu ada. Nah, kemudian turun menurun, bahkan kemudian sampai di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa sihir begitu kuat sekali. Zaman Nabi Musa luar biasa sihir itu. Bahkan kemudian sihir mampu menghidupkan orang mati dan seterusnya. Maka kemudian Allah datangkan Nabi Musa dengan mukjizat mampu mengalahkan para penyihir-nyihir. Yang di situ dikatakan sampai berjumlah 20.000 penyihir dikalahkan oleh Nabi Musa sendiri. Battle ya kalau antum biasa anak-anak muda itu kan suka ya nonton film-film tentang sihir atau komik atau misalnya animasi tentang sihir kan banyak ya pertarungan antar sihir dan segala macam itu dan seterusnya itu digambarkan bersihir dan kemudian sampai setelah Nabi Sulaiman wafat masih berlaku juga di Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Di Nabi Sulaiman baru dilarang sihir itu. Dilarang sihir itu beredar. Itu sedikit sejarah tentang awal mula dari sihir. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang macam-macam sihir. Macam-macam dari sihir. Sihir itu ada yang bermakna secara bahasa. Ada memang sihir itu bermakna ya sihir yang kita mengenalnya. Kenapa kata Rasulullah SAW, inna minal bayani la sihir. Sesungguhnya dalam rangkaian kata, dalam rangkaian ucapan seseorang itu ada sebuah sihir. Makanya kita itu disuruh mempelajari retorika itu. Kenapa? Karena retorika itu secara tidak langsung sebenarnya bagaikan sebuah sihir. Iya kan? Kita banyak menemukan orang, dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, ilmunya luas, tetapi kadang-kadang omongannya biasa aja. Orang tidak tertarik mendengar omongan dia. Atau sebaliknya, orang kita kadang ilmunya sedikit. Tapi kalau dia sedang ceramah atau dia mengajak seorang, itu yang datang ribuan, ratusan. Banyak orang terpengaruh dengan ucapan-ucapannya. Kenapa? Itu dari ada seseorang dalam ucapannya itu bagaikan sihir. Kenapa? Begitu cerdasnya dia melakukan retorika. Rasulullah adalah orang yang paling jenius dalam berretorika. Paling jenius dalam berretorika. Kalau orang sekarang, dulu itu yang terkenal, orang memiliki retorika yang luar biasa itu Barack Obama. Barack Obama itu terkenal dia memiliki retorika yang sangat luar biasa sekali. Itu secara bahasa doang. Bukan sihir beneran. Tapi apa adalah dalam ucapan dia, dalam merangkai kata-kata, bagian sihir. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian di dalam buku ini disebutkan ada beberapa macam sihir. Dan ini menjadi tema ya, tema dalam kajian kita. Saya akan membacakan tentang beberapa macam sihir. Saya di sini membaca buku sihir dan hakikat sihir dan macam-macam sihir. Baik. Sihir yang pertama adalah sihir
yaitu para orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat. Dia memiliki jiwa yang kuat dan memiliki keburukan dalam hatinya. Nah, di sini ada beberapa macam-macam. Jadi sebagaimana orang peruqyah ya, sebagaimana orang peruqyah. Jadi ada orang yang memang punya bakat dalam masalah sihir. Orang yang bakat dalam sihir itu biasanya dia adalah bakat juga dalam ruqyah. Jadi sihir itu tidak semua orang kemudian dia belajar sihir menguasai, enggak. Jadi memang film-film tentang sihir itu ada benar-benarnya sedikit-sedikitnya. Ya memang ada orang-orang yang memang memiliki bakat dalam masalah sihir. Allah berikan karunia dia memiliki bakat dalam masalah itu. Buktinya apa? Atau kisah dalam surat Ashabul Ukhdud, dalam surat Al-Buruj, tentang kisah di mana Ashabul Ukhdud itu dia melakukan sebuah pencarian bakatnya yang paling berbakat dalam ilmu sihir. Jadi satu kota, kalau sekarang satu negara itu dicari yang paling berbakat cuma satu orang, dipilih satu orang. Dan itu kisah sahih. Rasulullah menjelaskan hadisnya sangat panjang sekali. Karena dia paling berbakat. Orang paling berbakat dalam sihir ini bahaya. Kenapa? Kalaupun dia tidak memiliki sihir, tidak belajar sihir, tetapi dia punya bakat yang ketika dia melakukan sebuah pergerakan atau ucapan yang bisa seseorang itu, kalau dia benci kepada seorang, bisa terpengaruh. Ini yang pertama. Ya. Kemudian ada yang macam kedua, ada yang sihir itu dia dengan meminta bantuan dari bintang-bintang. Ya kan? Ini biasanya di daerah-daerah Romawi ya. Ada model sihir yang seperti itu. Itu cukup banyak di sini. Ada beberapa poin ya tentang ada beberapa poin. Intinya bahwasanya dengan menggunakan bintang-bintang. Makanya kemudian muncul ya ada bintang Sagittarius dan segala macam. Itu awalnya apa? Itu digunakan salah satunya adalah untuk sihir. Dan kemudian banyak ulama mengatakan bahwasanya pembangunan piramid itu kan luar biasa ya. Orang mengatakan jenius, ya. Jenius orang bikin piramid itu. Kenapa menjadi salah satu keajaiban dunia? Karena begitu jenius. Bagaimana batunya, presisinya, bangunannya, dan luar biasa. Pernah di zaman Napoleon kalau tidak salah itu pernah dicoba dibom, tapi enggak sama sekali tidak rusak. Karena itu salah satunya adalah mereka menggunakan dengan bintang-bintang. Yang menggunakan bintang-bintang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, dan ini yaitu di mana meminta bantuan dengan roh-roh bumi. Maksudnya adalah jin. Jin-jin yang ada di dalam bumi. Ada dalam bumi siapa yang kita tepati sini. Ini yang ketiga. Jadi terjadi kontrak dengan jin. Ya. Banyak ya. Ada yang misalkan dia ingin kebal. Ya. Dia melakukan ritual-ritual yang memang diinginkan oleh jin itu, akhirnya dia bisa kebal. Ya kan? Maka antum banyak menemukan para pencuri, para apa itu. Dia kebal ya. Kemudian misalkan dia meminta agar tidak terlihat. Kalau sekarang misalkan babi ngepet ya, atau kemudian orang yang tidak terlihat tuyul dan segala macam itu. Dengan melakukan ritual tertentu, akhirnya dia bisa agar tidak terlihat untuk melakukan pencurian, misalkan. Ya. Terus misalkan dulu sempat juga jin yang digunakan untuk terbang. Dulu sempat zaman ninja itu salah satu adalah jin yang bisa terbang. Di banyak saksi mata di pesantren-pesantren kawan-kawan saya itu yang menyaksikan langsung dan jamaah orang-orang soleh yang insya Allah tidak mungkin bohong ya masuk ke rumah ustadz dan itu kemudian dia terbang menjadi kelelawar. Itu dia teman saya sampai demi Allah saya melihat langsung dengan mata saya. Jadi ya ada beberapa pondok yang ketika kita cerita dulu zaman berapa ya dulu itu 2000-an ya tidak salah. Yang mungkin ada yang pernah mengalami masa-masa itu. Tahun 2000. Dulu sempat sekali sangat viral sekali tentang masalah ini. Karena dulu belum ada medsos ya. Dulu viral sekali. Targetnya adalah para ulama. Banyak para ulama dulu yang dibunuh melalui ninja-ninja itu. Dengan tanda-tanda tertentu. Itu sempat. Kenapa? Itu tadi mereka menggunakan bantuan dari jin. Jin arwah-arwah yang ada di bumi. Karena jin itu
Ada yang di bumi, dalam bumi, ada yang dalam laut, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, di mana sihir yang menggunakan dengan tiupan. Dengan tiupan, dan kemudian sihir yang menggunakan dengan ikatan-ikatan. Ini sihir yang selalu saya katakan dalam banyak kajian, ini sihir yang paling berbahaya. Ikatan dan tiupan-tiupan adalah sihir yang paling berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah terkena sihir. Pernah terkena sihir ini. Jadi ada seorang penyihir, Labid bin Al-A'sam. Dia menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengambil rambut dan sisir Rasulullah. Rasul disihir. Ya, rambut dan sisirnya itu diberi 11 ikatan. 11 ikatan. Kemudian dari 11 ikatan itu ditaruh di bawah sumur. Rasulullah terkena efek dari sihir itu. Coba saya lihatin ya. Kalau saya barusan spontanitas ya. Ingat tentang saya pernah mengirim kepada kawan-kawan itu tentang bagaimana para penyihir itu menggunakan media dalam untuk menyihir. Sebentar. Sudah saya hapus ya. Nah, saya cari. Mudah-mudahan masih ada ya. Oh ini nih. Ada di HP saya, sebentar bisa saya kirim ya. Satu saja saya contohkan ya. Saya cek dulu ya, maaf. Ya. Saya bisa share ini konten. Host minta tolong host untuk saya share konten. Sudah bisa? Ya. Arifin minta tolong dibantu, Arifin. Ya sudah bisa. Screen. Sudah ya? Maaf, saya pakai HP anak saya jadi. Maaf ya. Afan. Jadi saya nggak bisa. Maaf, saya lagi bawa HP anak saya, jadi saya nggak sebentar. Intinya bahwasanya kalau antum melihat rajah, antum pernah lihat rajah? Rajah itu kan ada dalam bentuk misalkan bintang-bintang. Itu menggunakan salah satunya dengan bantuan tadi bintang-bintang. Kalau seandainya sihir yang menggunakan media atau kemudian menggunakan tiupan dan ikatan itu, misalkan ada boneka. Boneka itu misalkan dalam kemaluannya itu dikasih kunci. Kenapa tujuannya? Kalau dia perempuan,
perempuan ini akhirnya apa? Dia memiliki penyakit kelamin. Atau seandainya laki-laki, dia menjadi impoten. Kan? Atau misalnya boneka ditusuk pada bagian-bagian tertentu. Kakinya misalkan. Kakinya ditusuk, dia jadi lumpuh. Perutnya ditusuk, dia punya penyakit di perutnya. Dan seterusnya. Atau misalnya foto. Ya. Foto misalkan di lehernya dikasih silet. Itu berarti untuk membunuhnya. Ya kan? Atau misalkan foto di coret-coret wajahnya. Biar dia tidak mendapatkan jodoh dan seterusnya. Nah, itu sihir yang tipe yang keberapa tadi? Keempatnya. Nah, kemudian yang kelima dan keenam ini bisa dikatakan di banyak terjadi di lingkungan Arab tidak saya sebutkan. Itu adalah macam-macam sihir. Jadi ada beberapa macam, itu semuanya hampir kebanyakan kontrak dengan jin. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan hukum belajar sihir. Hukum penyihir dan belajar sihir. Bagaimana hukum belajar sihir? Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya hukumnya kafir. Orang yang belajar sihir maka dia kafir. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya apa? Ayat yang kita baca tadi, wa ma kafara Sulaiman. Sesungguhnya Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakin nasyayatina kafaru, tetapi mereka lah yang kafir. Itu dalil tentang di mana yang mengkafirkan orang yang belajar sihir. Tetapi di sini jumhur ulama, mayoritas ulama tidak sampai mengatakan pada batasan kafir. Hanya batasan haram. Orang inna ta'allum as-sihri wa ta'limuhu haram. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Itu haram. Artinya apa? Dia mendapatkan dosa. Tetapi jika dia mempelajari sihir-sihir yang pada jatuh kesyirikan atau kekufuran, maka jatuhnya kufur. Bagaimana? Misalnya, orang belajar sihir. Ya, kemudian misalkan dia punya jimat sihir dengan tertentu yang dimasukkan dalam jimat. Nah, jimat itu kalau dia memakainya dia berharap dengan kebal. Ya kan? Kebal dengan jimat itu. Nah, kalau dia masih meyakini bahwasanya yang menjadikan dia kebal adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jimat ini hanya sebagai perantara, itu jatuhnya haram. Jatuhnya apa? Haram menurut jumhur ulama. Akan tetapi jika seorang misalkan dia memakai jimat itu, dia mengatakan gara-gara jimat inilah saya kebal, gara-gara jimat ini saya selamat. Misalkan dia punya jimat tertentu yang kemudian untuk penglaris ya, berdagangan, dengan dagangan itu dia ingin laris. Kalau dia memakai bahwa gara-gara jimat itu akhirnya dia laris, itu jatuhnya kufur, kafir. Akan tetapi jika kemudian seseorang itu misalkan dia pakai penglaris terus kemudian dia meyakini yang memberikan rezeki Allah, yang mendatangkan para pelanggan Allah, sedangkan jimat itu adalah sebagai bentuk perantara saja, maka ini jatuhnya haram, dosa besar, bagian dari dosa besar. Itu tentang masalah belajar sihir. Bagaimana dengan penyihir? Seorang melakukan amalan-amalan sihir. Ini ada beberapa pendapat. Orang yang melakukan amal-amal sihir, ya, kemudian melakukan ritual sihir. Di sini tentu ulama sepakat bahwasanya orang yang meyakini, penyihir yang meyakini bahwasanya tadi yang kita ceritakan tadi, bahwasanya misalkan jin ya, kemudian bintang-bintang, atau kemudian ada beberapa poin tadi itu bahwasanya itu setingkat dengan Allah. Dia yang memang bisa mengatur alam, dia yang bisa seperti ini, bisa menyembuhkan, bisa mematikan. Itu maksudnya kafir. Maka maksudnya kafir. Tetapi kemudian ada yang memang sihir itu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya apa? Penyihir itu tidak 100% kafir. Karena ada orang yang melakukan sihir-sihir yang tidak pada dasar kafir. Ini terjadi perbedaan di kalangan para umat tentang masalah itu. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan orang yang belajar sihir nggak akan ada
manfaatnya dan dia tidak akan bahagia. Dan sangat riskan sekali dia terjatuh ke dalam apa? Kekufuran. Jadi Imam Syafi'i di sini memang hati-hati dalam menghukumi masalah sihir. Tetapi beliau walaupun mengatakan apa tetap dosa besar, walaupun tidak mengatakan secara umum itu adalah hukumnya apa? Kafur. Dalilnya apa? Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillah. Seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah itu lebih baik. Itu menurut Imam Syafi'i dalil-dalilnya mengatakan bahwasanya apa? Belajar sihir itu tidak kemudian dikatakan langsung kafir. Tidak langsung kafir. Nah, bagaimana dengan hukuman? Hukuman orang-orang yang telah belajar sihir. Yang itu memberikan sebuah mudarat. Wah, antum kalau lihat hukuman itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama, orang belajar sihir langsung dibunuh. Di zaman Umar ibn Khattab, tegas beliau. Jadi para penyihir itu, Umar itu memberitakan kepada para pengawalnya, para gubernur untuk membunuh para penyihir. Semua dibunuh. Jadi sekarang bahkan dikatakan kami membunuh dalam 1 hari bisa 6-7 penyihir selama 1 tahun. Bayangkan. Tegas. Coba aja bayangin. Antum, para penyihir itu mudaratnya besar sekali. Suami istri bercerai. Seseorang meninggal. Orang kemudian tidak menikah sampai usia. Perempuan tidak menikah sampai usia 40 tahun, 50 tahun. Tidak menikah gara-gara disihir. Ada orang yang kemudian tidak bisa jalan karena disihir. Meninggal. Anak kecil sakit-sakitan sampai besar gara-gara disihir. Dan seterusnya. Itu sebuah mudarat besar. Jadi kemudian oleh Umar bin Khattab dibunuh. Ini pendapat yang pertama. Tanpa diperintahkan untuk bertobat. Pendapat yang kedua disuruh bertobat dulu. Suruh bertobat dulu. Maka antum pernah ingat nggak? Antum udah lahir apa enggak ya? Antum nggak tahu. Saya nggak tahu. Dulu tahun berapa? Saya masih kecil ya. Itu di Banyuwangi itu seluruh penyihir dukun dibantai. Mungkin mengambil pendapat ini, pendapat ini dibunuh semua penyihir dibunuh di Banyuwangi. Banyuwangi adalah salah satu daerah yang terkenal dengan sihir. Banyuwangi. Yang kedua adalah penyihir itu dia dibunuh tapi disuruh bertobat dulu. Pendapat yang kedua, disuruh bertobat. Kalau dia tidak bertobat, maka apa? Langsung. Yang ketiga ini yang Imam Syafi'i, memang beliau jauh lebih lunak ya. Salah satunya adalah beliau akan membagi dulu penyihirnya muslim atau bukan. Kalau penyihir muslim enggak. Penyihir muslim mungkin akan diidentifikasi lebih dalam lagi. Apakah sihir-sihirnya itu yang benar-benar menjatuhkan kekufuran atau tidak? Kalau seandainya tidak menjatuhkan kekufuran, maka dia dipenjara. Dia dipenjara dalam tentu dengan waktu-waktu yang tertentu. Itu menurut Imam Syafi'i tentang masalah sihir. Yang terakhir ya, bagaimana kemudian kita berlepas diri dari sihir. Berlepas diri dari sihir, dari berbagai macam sihir tadi. Yang pertama adalah tentu dengan ruqyah, atau insya Allah sudah tahu semuanya, ruqyah syar'iyah dan zikir-zikir yang memang disyariatkan dalam Islam. Dan ini perlu diketahui tidak harus datang ke ustadz yang bisa meruqyah. Tidak harus datang. Kenapa? Ini ada sebuah doa-doa yang diajarkan Rasulullah kepada seluruh umat Islam. Kita semua bisa membacanya, kita bisa mempraktekkan semuanya. Seluruh umat Islam bisa mempraktekannya. Hanya butuh keyakinan yang kuat agar kita bisa terlepas dari sihir. Yang pertama. Yang kedua adalah mengeluarkan sihir dan menghancurkannya. Mengeluarkan sihir. Bisa jadi sihir itu ditanamkan di dalam tubuh. Kalau seorang misalnya susuk ya, atau misalkan di dalam rumah ya diberi sesajen atau segala macam, itu dikeluarkan. Atau kemudian menggunakan media atau boneka atau foto, itu semuanya. Itu. Nah, ini cara terkuat dan cara paling ampuh adalah dengan melakukan itu. Ini yang kedua.
karena waktunya sudah mau habis ya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menggunakan kurma ajwa. Kurma ajwa. Setiap pagi makan 7 butir. Kata Rasulullah, "Man istabaha kullu yaumin bitamrat ajwa." Bisa marat ajwa lam yadurruhu sambun wala sihrun dzalikal jam ilal lail. Barang siapa di pagi harinya yang memakan 7 butir dari kurma ajwa, maka tidak akan pernah membahayakan dia racun maupun sihir sampai malam. Nah, sekarang ini lagi ada rame virus corona. Kalau antum, nah kita bisa mempraktekkan ini. Jadi di setiap pagi hari kita makan ajwa 7 butir. Mahal tapi ya, mahal, cepat habis. Karena hadisnya itu tidak hanya apa? Allah jaga dari sihir, tetapi dari racun. Dari sebuah penyakit. Kemudian yang keempat adalah salah satu penangkal sihir atau menyembuhkan sihir yaitu dengan berpegang. Dengan berpegang. Rasulullah SAW pas waktu disihir itu beliau berpegang di kepalanya. Berpegang di kepala beliau. Anna Nabi SAW ihtajama ala ra'sihi biqarnin hina tibba. Rasulullah itu berpegang ketika beliau habis terkena sihir. Beliau berpegang. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan daun bidara. Daun bidara dengan ruqyah-ruqyah tentu yang ambil daun bidara 5 atau 7, kemudian ditumbuk ya. Ditumbuk daun bidara itu sudah dibacakan ayat kursi maupun 3 kul atau al-fatihah di sana ditiupkan. Nah, itu dimasukkan untuk misalkan di minumannya atau mungkin sebagian buat mandi. Itu beberapa cara ya, tentang masalah ini, dan sebagian ulama lagi mengatakan adalah dengan mandi air hujan. Tetapi ini masih dipertentangkan pendapat oleh para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak ya, tentang masalah dengan mandi dengan air hujan. Tapi banyak praktisi ruqyah yang mengatakan banyak manjur dengan menggunakan hujan-hujanan. Ketika ada hujan-hujanan, dia ikut hujan-hujanan. Itu dalilnya cukup panjang ya. Ada dalilnya yang cukup kuat, itu adalah dalam surat Al-Anfal tentang masalah itu. Mungkin itu sekilas tentang pembahasan kita tentang masalah sihir, macam-macamnya dan bagaimana terapinya. Ada yang mau saya kembalikan kepada moderator?